Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amanda dengan NIM 20014143441, semester 4, kelas G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Adapun tujuan pembuatan video simulasi ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran tematik yang diampu oleh dosen Bapak Subhanardin SPD MPD. Adapun tema yang saya ambil yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 dengan muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu bahasa Indonesia yang meliputi menjelaskan pikiran utama pada teks non-fiksi, menuliskan pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi, menyajikan teks non-fiksi tentang hewan dan jenis makanannya. Yang kedua yaitu IPA yang meliputi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun materi yang akan dibahas yang akan saya bahas yaitu pengertian ekosistem, komponen penyusun ekosistem, jenis makanan hewan, menggolongkan hewan berdasarkan jenisnya. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu tanya jawab. Metode penilaian yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Selanjutnya yaitu marilah kita melakukan pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Selfie Sangka, Hadir, Bu. Reka Semule, Hadir, Bu. Ayisa, Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Oke, semuanya hari ini hadir ya. Iya, Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, hari ini kita belajar tentang ekosistem.
Tunggu dulu ya. Apakah sudah muncul di layarnya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Siapa yang bisa membaca satu orang teks ekosistem? Satu orang baca. Selfie. Ayo, siapa yang bisa baca satu orang satu teks? Aisyah. Saya, Bu. Oke, silahkan. Ekosistem adalah lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup abiotik terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Oke, tepuk tangan untuk temannya yang bisa baca teks yang berani. Dari teks yang dibaca temannya, siapa yang bisa tentukan ide pokok pikiran yang ada pada teks ekosistem? Terdapat pada paragraf. Oke, karena tidak ada yang bisa menjawab, pada teks ekosistem,
Ide pokok pikiran terdapat pada paragraf pertama, yaitu ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen biotik atau hidup dan abiotik tak hidup dan saling berhubungan timbal balik atau berinteraksi. Oke, selanjutnya ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Bagian lingkungan yang hidup biotik, contohnya tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup atau abiotik, yaitu cahaya matahari, air, dan udara. Kedua komponen ini saling berhubungan. Contohnya, tumbuhan. Tumbuhan pasti membutuhkan cahaya matahari, air, untuk bertumbuh dengan baik. Contoh kedua yaitu makhluk hidup seperti manusia. Pasti manusia membutuhkan cahaya matahari untuk berjemur, air untuk mandi, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ekosistem tersusun atas 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor ayam, seekor kambing, seekor sapi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, dalam populasi kolam ada populasi teratai, populasi ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas padang, dan lain sebagainya. Apakah materi ekosistem sudah dipahami? Paham, Bu. Oke, karena sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya ada pada gambar yang pertama, yaitu apa yang gambar pertama? Gambar? Sapi, Bu. Oke, gambar sapi. Kedua, hewan karnivora. Merupakan hewan yang memakan hewan lain atau pemakan daging. Contohnya ada pada gambar 2, yaitu harimau. Oke. Selanjutnya, hewan omnivora. Merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain atau pemakan segalanya. Contohnya ada pada gambar ketiga, yaitu Ayam. Oke, semuanya sudah mengerti. Coba sebutkan contoh hewan herbivora selain yang ada pada gambar. Kerbau, Oke. kambing, Oke. Selanjutnya hewan karnivora, contohnya. singa, macan, Oke, pintar. Selanjutnya hewan omnivora. Pemakan segalanya. Contohnya ayam. Oke. Selanjutnya kita tanya jawab ya. Coba apa gambar pertama? jerapah, Bu. Apa jerapah ini pemakan daging? Tidak, Bu. Apakah jerapah pemakan tumbuhan? Iya, Bu. Jadi jerapah ini termasuk ke dalam hewan?
Ayo, termasuk dalam hewan apa? Kita kembali karena mungkin belum mengerti ya. Pemakan tumbuhan, herbivora. Pemakan daging, karnivora. Pemakan segalanya, omnivora. Oke, kita lanjut tanya jawab. Ini gambar jerapah ya? Iya, Bu. Jadi ini jerapah pemakan apa? Makanannya? Tumbuhan. Tumbuhan, Bu. Jadi jerapah ini termasuk hewan? Herbivora. Oke, pintar. Selanjutnya kita masuk ke gambar kedua. Gambar kedua itu? Kucing. Oke, apakah kucing makan tumbuhan? Tidak, Bu. Apakah kucing makan daging? Iya, Iya, Bu. Bu. Jadi kucing ini termasuk dalam hewan? Karnivora. Oke, karnivora atau pemakan daging. Gambar ketiga itu gambar? Tikus. Oke, tikus. Tikus ini makan tumbuhan? Iya, Bu. Bu. Apakah kucing juga makan hewan? Iya, Bu. Oke, jadi hewan ini termasuk, jadi kucing ini termasuk hewan? Tikus ini termasuk hewan Omnivora. Oke, Omnivora, Bu. karena kucing ini memakan tumbuhan dan juga makan daging. Ada yang ingin ditanyakan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Tidak ada, Bu. Oke, jadi semuanya sudah mengerti ya? Ya, Bu. Ibu. Oke, karena semuanya sudah mengerti, sampai di sini pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Ayo ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, coba pimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.